satu. Cek satu dulu. Cek. Cek satu. Satu cek. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, yang di rumah maupun yang di gereja. Mari kita mempersiapkan setiap hati kita untuk masuk lebih dalam, untuk memuji Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah, saya undang kita semua untuk bermazmur bagi Tuhan. Mazmur diambil di pasal yang ke-11 dengan judul perikop Tuhan tempat perlindungan. Mari jemaat Tuhan dimanapun Anda berada boleh membuka Alkitab Anda, dan kita mulai membaca di Mazmur pasal yang ke-11 dengan judul perikop Tuhan tempat perlindungan. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihat orang fasik meluntut busur. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adil dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Amin. Biarkan Mazmur ini menjadi rema dalam kehidupan kita, bahwa Tuhanlah tempat kita berlindung satu-satunya. Puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk lebih dalam masuk dalam hadirat Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucapkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas berkat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ajar kami untuk terus bersyukur Tuhan, untuk setiap cinta-Mu bagi kehidupan kami. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Haleluya. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Kami mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami takkan gentar Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu.
Kami percaya padamu Yesus. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kau Tuhan kami. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari dalam setiap hati kita, setiap kedalaman hati kita mengungkapkan syukur kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Jangan ada lagi kepalsuan di dalam hati kita. Biarkan ucapan syukur ini keluar dari hati kita yang terjujur. Haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, untuk cintamu Tuhan, untuk berkatmu Tuhan, untuk penyertaanmu Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mengucap syukur di hadapanmu Yesus. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap penyembahan yang kita naikkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Saya undang dengan kasih Tuhan, Ibu Giokwa akan mendoakan kita, menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur terima kasih Bapa atas kekuatan, kesehatan Tuhan yang Kau berikan bagi kami sekalian Bapa. Atas pimpinanmu Tuhan, atas penyertaan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan berterima kasih hanya kepadamu ya Tuhan. Betapa Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu memimpin, membimbing di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau yang selalu mengingatkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya kepadamu ya Bapa. Betapa Engkau Bapa yang baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Bapa. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk keluarga dari Ibu Esther ya Tuhan. Kiranya Engkau beri kekuatan untuk Ibu Esther hambanya. Engkau beri kesehatan yang ekstra Tuhan untuk Ibu Esther Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, lindungi keluarga ini ya Bapa. Meskipun mereka
Ibu Esther ini sendiri dan beranak-anaknya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau lindungi, Engkau pagari ketiga anaknya, Kau beri kesehatan, kekuatan, berikan hikmat marifat yang daripadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus, baik menantunya, cucunya, Tuhan kiranya Engkau lindungi, Engkau pagari oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Baik juga Tuhan kami berdoa untuk tim musik. Kiranya Tuhan Kau beri kesehatan, beri kekuatan, beri hati yang damai untuk melayani Engkau Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu. Kiranya Engkau urapi Bapa, Engkau sembunyikan di bawah salib-Mu. Siapapun yang menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau pakai sungguh luar biasa Bapa untuk menyingkapkan firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu, baik yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online. Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan, tuntunan-Mu ya Allah Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Yesus, baik yang berada di sini Tuhan, kami mohon berikan kesehatan, kekuatan, tuntunan-Mu ya Allah Roh Kudus, agar mereka pulang tidak sia-sia mendapat berkat dan mendapatkan berkat daripada firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, berikan hati yang penuh sukacita Bapa. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berikan hati yang sukacita, hati yang damai Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk GBI Kadong Wetan ini. Tuhan, biar Engkau memimpin ya Allah Roh Kudus. Kami taruh dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biar semakin hari Tuhan, semakin banyak yang hadir, semakin dipenuhi orang-orang yang haus akan kebenaran daripada firman-Mu, haus akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, agar mereka tidak takut lagi dengan virus corona Bapa, agar mereka boleh percaya hanya kepadamu Bapa. Bahkan di saat kami percaya kepadamu, Tuhan itu setia. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa juga buat bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui Tuhan bencana-bencana ini ada maksud Tuhan yang tersembunyi Bapa, agar dicurahkan roh pertobatan, roh takut akan Engkau ya Bapa. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden Jokowi. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, kiranya Engkau berkati agar mereka memimpin negara ini. Berikan roh takut akan Engkau Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, sekali lagi kami taruh ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Penuhi kami yang ada di sini dengan sukacita damai sejahtera. Dan yang di rumah juga penuhi dengan sukacita damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucapkan syukur terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, siap untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang di rumah juga saya percaya siap untuk memuji Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat pujian ini, pujian yang mengatakan bahwa langit dan bumi dan seluruh bumi memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Sekali lagi dari awal kita ulang pujian ini bersama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Puji Dia, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku
sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Saya yakin semuanya di sini udah hafal lagu ini. Kita mau nyanyi sekali lagi dari awal. Langit dan bumi biar memuji Tuhan Yesus. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari puji Dia. Haleluya. Amin. Yesus Kristus Sang Penebusku, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Biar musik memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap pujian kita menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami telah menyembah-Mu, memuji-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Yesus. Kami mau terus ikut Engkau Tuhan. Kami mau terus ikut firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Walaupun banyak dunia menawarkan hal-hal lain Tuhan, tapi kamu teguh untuk ikut jalan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkaulah yang mengenal kami, bahkan lebih daripada diri kami sendiri Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap
tetap memanggil kami, Engkau tetap memilih kami Tuhan. Engkau yang melayakkan kami, terima kasih Tuhan. Akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami percaya padamu Tuhan. Kini aku percaya. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya yang akan membawakan firman. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, dan setia sampai akhir hidupku. Haleluya Yesus. Biarlah ini menjadi komitmen kami bahwa kami akan tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menikmati isi hatimu, pemberitaan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu boleh tertanam, boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang mendengar, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah, saudara-saudari kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Kami menolak setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh di udara yang hendak mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu. Kami tolak dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hadirat-Mu, kerajaan-Mu hadir di tengah-tengah kami, urapan-Mu nyata dan kuasa-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kita semua yang ada di sini maupun bagi saudara yang ada di rumah, di tempat saudara masing-masing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki masa-masa yang penting di dalam kekristenan kita, bahwasanya kita sudah melewati apa yang namanya Pekan Suci Paskah atau Minggu Paskah. Paskah itu menjadi begitu penting buat orang Kristen karena disinilah dasar iman kita letakkan. Kematian, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus menjadi suatu tolak ukur atau tolak dasar iman kita kepada Tuhan. Di dalam perjanjian lama, kalau saudara baca, maka Paskah itu terjadi di dalam peristiwa-peristiwa penting. Paskah terjadi ketika perahu Nabi Nuh mendarat di pegunungan Ararat, ya, setelah melewati air bah. Paskah juga terjadi ketika bangsa Israel diluputkan dari kematian anak-anak sulung, ya, diluputkan oleh malaikat maut.
Paskah melambangkan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di dalam perjanjian baru, Paskah mempunyai arti yang baru, yaitu ketika Yesus disalibkan, mati, dan dibangkitkan pada hari Paskah. Sehingga Paskah menjadi begitu penting baik buat orang Yahudi maupun buat anak-anak Tuhan pada hari-hari ini, yaitu pada saat kita menjadi pengikut Yesus. Nah, saudara, kalau kita melihat konteksnya 2000 tahun yang lalu, maka saat yang kita alami hari ini adalah hari-hari penantian ketika murid-murid Tuhan menunggu di Galilea, ya. Nah, Yesus di dalam masa ini sampai 40 hari setelah masa kebangkitannya, dia menampakkan diri kepada banyak orang, bukan saja kepada murid-muridnya. Kenapa demikian? Karena ada banyak orang yang gak percaya dengan kebangkitan Yesus. Sampai hari ini kebangkitan Yesus menjadi perdebatan di banyak golongan, ya saudara. Ada banyak orang yang gak begitu percaya. Bahkan kalau kita lihat pada hari itu, murid-murid Yesus sekalipun yang sudah berjalan bersama Tuhan, melayani bersama dengan Tuhan, mereka sulit untuk percaya. Terbukti ketika Yesus mati, murid-muridnya tercerai-berai ke sana sini, saudara. Mereka kembali ke profesi lamanya, kembali ke hidup lamanya, bahkan ada yang melarikan diri ke kampung halamannya, pulang kampung. Ya, sekalipun ada banyak kesaksian yang menceritakan bahwa Yesus hidup. Perempuan Maria Magdalena yang pernah Tuhan ampuni, ya Tuhan ampuni dari dosanya. Lalu dia berjalan ke kubur untuk meminyaki Tuhan hari pertama minggu itu. Tetapi dia bertemu malaikat dan malaikat bilang, Yesus nggak ada di sini. Yesus sudah bangkit. Perempuan ini lari lalu melapor sama murid-murid yang lain dan mereka nggak percaya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada murid yang mau pulang kampung, perjalanan ke Emmaus, 2 orang yang mau pulang kampung karena kecewa bahwa guru yang mereka harapkan selama ini ternyata mati. Dan mereka juga setelah bertemu dengan Yesus melapor kepada murid-murid yang lain bahwa kami bertemu dengan Tuhan yang bangkit. Sekali lagi murid-murid saja tidak percaya. Lalu mereka berkumpul di satu tempat dan Tuhan menampakkan diri di sana kepada semua murid kecuali Thomas. Hari itu pun Thomas yang sudah diyakinkan dengan sekian banyak murid tetap tidak percaya. Ya. Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah maupun saudara yang di sini, mari kita pelajari kenapa ini menjadi sulit diterima. Kebangkitan Yesus itu begitu sulit diterima. Bukan saja oleh setan, saudara. Setan tidak mau menerima kenyataan bahwa Yesus sudah bangkit. Orang-orang dunia nggak mau menerima kenyataan bahwa Yesus sudah bangkit. Apa sih yang menakutkan dengan kebangkitan Yesus itu? Sebetulnya apa yang menakutkan dengan kebangkitan Yesus itu? Sehingga dunia begitu sulit untuk percaya, dunia begitu sulit untuk menerima. Kalau saudara meneliti sejarah dunia, sejarah manusia, orang boleh besar, orang boleh kecil, orang boleh terkenal, orang boleh tidak terkenal. Nabi boleh besar, nabi boleh kecil. Tetapi semua orang, semua nabi, semua yang kita kagum-kagumi mati. Kematian begitu kuat sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan kematian. Kematian begitu powerful sehingga tidak ada orang yang cukup besar untuk bisa mengalahkan kematian. Sehingga kematian ini menjadi momok yang menakutkan bagi manusia sampai hari ini. Betapa orang memiliki agama hanya karena mereka takut akan apa yang terjadi setelah kematian atau apa yang terjadi pada saat kematian. Semua orang tahu bahwa setelah kematian ini akan ada penghakiman. Tetapi yang mereka menjadi pertanyaan, apa yang akan terjadi ketika mereka mati dan setelah mereka mati? Bagaimana prosesnya? Mereka tidak pernah tahu. Itu sebabnya kematian menjadi hal yang misterius sampai hari ini. Sampai ketika Yesus bangkit dari kematian. Manusia yang gak punya pengharapan tentang apa yang terjadi di dalam alam kematian, ketika seseorang kembali dari sana mempunyai pengharapan
bahwa kita pun akan mengalami kebangkitan yang sama. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar hari ini sungguh-sungguh di dalam masa-masa penantian, masa-masa sebelum Yesus terangkat naik ke surga. Saya ingin kita semua belajar apa sih yang menjadi poin di dalam Paskah ini untuk kekristenan kita. Alkitab bilang di dalam Roma 3 pasal yang ke-23 bahwa semua manusia telah berdosa, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara dan saya, kita semua, tidak peduli siapapun kita, tua, muda, perempuan, laki-laki, kaya, miskin, semuanya telah berbuat dosa. Dan Alkitab bilang dalam Roma 6 pasal 6 ayat 23 bahwa upah dosa ialah maut, ialah kematian. Itu sebabnya semua orang takut akan kematian. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka berdosa dan mereka tahu bahwa upah dosa adalah mati, adalah kematian. Itu sebabnya kalau ada orang yang mau menebus dosa, maka dia harus menanggung kematian. Seharusnya saudara dan saya menerima akibat dari dosa kita dan dihukum di dalam kematian, dihukum mati. Tetapi Yesus mati untuk saudara dan saya. Ini yang menjadi momok dan menjadi ketakutan bagi setan, karena saudara dan saya saat ini sudah ditebus oleh Tuhan lewat kematian Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Ini yang dunia tidak mau akui. Kenapa? Karena kelihatannya sulit. Bagaimana mungkin satu orang bisa menebus seisi dunia ini? Padahal firman Tuhan berkata bahwa oleh karena satu orang saja manusia, seluruh umat manusia ini jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya butuh satu orang benar yang bisa menjadi patokan, menjadi tolak ukur untuk kita kembali kepada jalan yang benar dan diselamatkan. Karena Adam, saudara jatuh ke dalam dosa. Karena Yesus, saudara bangkit dari dosa. Bagaimana ini terjadi? Bukankah kita tidak pernah melakukan hal yang benar? Sama halnya ketika saudara juga dulu tidak melakukan dosa, tapi saudara disebut orang-orang berdosa. Ada orang yang berdosa karena perbuatan, ada orang yang berdosa karena hakikatnya dia berdosa. Karena kita memiliki dosa-dosa yang diwariskan dari Adam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dikatakan tidak pernah berbuat dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tetapi ketika itu Yesus dijadikan dosa. Alkitab bilang Yesus dijadikan dosa. Dia yang tidak pernah berbuat dosa dijadikan dosa. Orang dunia bilang dia kan Tuhan, mana mungkin dia berbuat dosa. Dia kan Tuhan, mana mungkin dia mati. Makanya ada banyak orang yang gak bisa menerima bahwa Allah itu bisa ada di tengah-tengah dunia dan mati. Kan dia Tuhan, kenapa dia mati? Kan dia Tuhan, mana mungkin dia bisa berbuat dosa. Bapak Ibu saudara kalau baca Alkitab, maka saudara akan temukan bahwa Yesus dicobai berulang kali. Kalau orang tidak bisa berbuat dosa, apa gunanya dicobai? Kalau iblis tahu dia tidak bisa berbuat dosa, apa gunanya dicobai? Kalau Tuhan tahu, kalau Allah tahu bahwa Yesus tidak bisa mati, apa gunanya dimatikan? Apa gunanya dia disalib? Toh dia Tuhan, dia gak bisa mati. Apa gunanya iblis membawa dia ke padang gurun untuk dicobai kalau iblis tahu bahwa dia tidak bisa berbuat dosa? Tetapi Allah yang kita sembah melalui Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Immanuel. Apa Allah Immanuel? Allah yang dulu dikenal oleh bangsa Israel adalah Allah yang jauh, saudara. Allah yang jauh, ya tidak terjangkau. Allah yang transenden, Allah yang jauh. Tetapi dia karena mengasihi saudara dan saya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia karena kasihnya kepada saudara, dia turun ke tengah-tengah dunia, sehingga Allah bukan lagi Allah yang transenden, Allah yang tidak terjangkau, tetapi Allah yang menjadi imanen, Allah yang menjadi manusia, ada di tengah-tengah kita, merasakan segala pergumulan kita, menjadi sama seperti kita.
Dia bukan setengah Allah, setengah Tuhan, tetapi dia betul-betul manusia, sehingga dia bisa berbuat dosa kalau dia berbuat dosa. Itu sebabnya iblis mencobai dia, karena Yesus bisa berbuat dosa, tetapi dia tidak melakukan dosa. Itu sebabnya ketika dia disalibkan, Alkitab bilang orang ini, Yesus ini yang tidak berbuat dosa, dijadikan dosa. Saudara tahu apa artinya maut? Maut adalah keterpisahan dari Allah. Maut artinya ditinggalkan oleh Allah. Maut artinya kita dilupakan oleh Allah. Maut artinya kita dibuang oleh Allah. Karena dosa begitu menjijikkan sehingga Allah akan membuang setiap orang karena akibat dosa. Itu sebabnya Yesus dijadikan dosa di kayu salib. Itu sebabnya Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat itu Yesus sungguh-sungguh dibuang, dilupakan oleh Allah. Tahukah saudara penderitaan Tuhan ketika menghadapi kematian di atas kayu salib? Bukan soal kematian jasmani. Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang menasehatkan murid-muridnya. Jangan takut akan orang yang bisa membunuh tubuh. Jangan takut memberitakan Injil. Jangan takut ini, jangan takut itu. Jangan khawatir ini, jangan khawatir itu. Kalau dia bisa menasehati orang supaya jangan takut, mana mungkin dia sendiri takut. Tetapi kita lihat di Taman Getsemani, ketika sehari sebelum dia disalibkan, Tuhan menangis dan berdoa kepada Allah. Sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Yesus sedang mempertaruhkan bukan hanya jasmaninya, karena dia tahu bahwa upah dosa itu ialah maut, keterpisahan dari Allah selama-lamanya. Kematiannya kekal, jasmani dan rohani. Tuhan sedang mempertaruhkan hakikat kekal dia, saudara. Tidak ada jaminan bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Gak ada garansinya. Kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama, adakah nubuat yang akan menubuatkan bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga? Tidak. Memang Yesus menubuatkan itu. Yesus bilang 3 kesempatan, 3 kali kepada murid-muridnya bahwa dia akan bangkit. Pada hari yang ketiga dia akan ada di dalam rahim bumi. Tetapi tidak ada yang bisa memastikan itu. Itu sebabnya Yesus berdoa kepada Allah. Dan Allah mendengar doa Yesus. Itu sebabnya Yesus dibangkitkan. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus akibat dosa saudara dan saya. Dia yang tidak pernah berbuat dosa dijadikan dosa supaya saudara yang tidak bisa berbuat benar dijadikan benar oleh Tuhan. Ya, begitu prinsipnya, saudara. Tuhan menyediakan hidangan di tengah kita. Dikatakan dalam Mazmur, engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Semua hidangan ini tersedia untuk seisi dunia. Tetapi adakah orang yang mau datang mengklaim, yes Lord, kasih passwordnya, apa passwordnya? Aku percaya kepadamu. Alkitab bilang barang siapa percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Tahukah saudara bagaimana percaya kepada Yesus? Percaya bahwa ia mati di atas kayu salib. Percaya dia mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Bukan sekedar kita percaya akan suatu cerita di dalam buku yang namanya Alkitab ini. Tetapi artinya percaya itu kita beriman kepada Yesus dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Kalau saudara pergi ke Surabaya dengan naik pesawat, maka sesungguhnya pada hari itu saudara sedang mempercayakan hidup saudara kepada pilot pesawat itu. Dan saudara beriman bahwa saya akan sampai ke Surabaya dengan pilot ini. Kalau saudara datang dan percaya kepada Yesus, maka percayakanlah hidup saudara kepada Tuhan. Hidup mati saudara kepada Tuhan. Saudara beriman sungguh-sungguh bahwa bersama Tuhan saya pasti dibangkitkan. Bersama Tuhan saya pasti diselamatkan. Itu namanya mempercayakan
Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, baik saudara dibawa menderita maupun dibawa senang, baik saudara dibawa kaya maupun dibawa miskin, baik saudara dibawa sakit maupun dibawa sehat, percaya saja bahwa bersama Tuhan saudara pasti diselamatkan. Karena kematian Yesus itu menebus saudara dan saya. Apa yang ditebus? Dosa-dosa kita. Sehingga masa lalu saudara, segelap apapun masa lalu kita, sepahit apapun masa lalu kita, dosa-dosa yang pernah saudara dan saya kerjakan, perbuatan-perbuatan jahat yang pernah kita kerjakan, semuanya diputihkan, semuanya dihapuskan, semuanya ditebus oleh Tuhan, semuanya dibayar oleh Tuhan. Sehingga apa? Kematian Yesus menebus saudara dan saya, sehingga kita yang bukan orang benar ini menjadi benar di mata Tuhan. Itu sebabnya Yesus mati. Untuk apa? Untuk mendamaikan saudara dan saya dengan Tuhan. Kita yang tercerai dari Tuhan, kita yang berpisah dari Tuhan, diperdamaikan lagi sehingga saudara bisa memanggil Dia Bapa. Ya, gunanya Yesus mati untuk memperdamaikan kita. Gunanya Yesus mati untuk menebus kita. Gunanya Yesus mati untuk menukar kita. Seharusnya kita yang mati, tetapi Yesus yang mati. Jadi hari ini poin yang pertama saudara pahami sungguh-sungguh, bahwa kalau Yesus mati itu berarti saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Percaya saja kepada Yesus. Orang bilang kok gampang amat percaya saja. Iya, itu modalnya saudara. Kenapa? Karena kalau kita tidak pernah dibersihkan, tahukah saudara bahwa surga itu bukanlah suatu tempat yang bisa menerima noda-noda sedikit pun. Jangan saudara pikir sudah bisa masuk surga dengan kaki yang kotor. Tidak ada bisa kekotoran yang masuk. Itu sebabnya saudara dan saya perlu disucikan terlebih dahulu. Kita mau menjadi umat Tuhan, kita perlu disucikan terlebih dahulu. Sehingga kita perlu kematian Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga hari ini kalau saudara percaya kepada Yesus, maka saudara harus yakin dan percaya bahwa masa lalu saya adalah masa lalu, tidak lagi berpengaruh apapun kepada saudara. Setan selalu mengintimidasi kita, setan selalu memprovokasi kita bahwa oh kamu tidak layak, oh kamu kotor, oh kamu berdosa, oh kamu begini, oh kamu begitu, oh kamu begini, oh kamu begitu. Itu yang dilakukan setan. Tetapi yang dilakukan Tuhan, Dia menyebut saudara berharga, Dia menyebut saudara anak, Dia menyebut saudara umat pilihan, Dia menyebut saudara umat tebusanku. Saudara dan saya, kita semua ditebus oleh Tuhan. Ya, lewat apa? Lewat kematian Yesus. Penting gak kematian Yesus? Sangat penting buat saudara dan saya. Dari sini kita bisa mendapatkan suatu permulaan yang baru. Lalu apakah penting Yesus bangkit kalau cuma datang untuk menebus saudara dan saya? Bukankah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal? Apakah itu artinya bahwa Yesus hanya cukup mati saja buat saudara dan saya? Dia cukup menebus saudara dan saya. Tanpa Yesus harus bangkit pun saudara dan saya sudah ditebus. Tanpa Yesus harus bangkit, upah dosa itu sudah ditebus. Lewat apa? Kematian Yesus. Tetapi Yesus bangkit dari antara kematian. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin bacakan ayatnya buat saudara. Yang pertama tadi dikatakan bahwa kita perlu kematian Yesus untuk apa? Untuk dibenarkan. Ya, supaya saudara dan saya dibenarkan sehingga kita yang rusak diperbaiki, diubahkan menjadi baru. Kita yang dulu adalah orang-orang yang berdosa, kita yang dulu yang tidak kenal Tuhan, sekarang kita menjadi umat pilihan Tuhan. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-16
dan 17 bilang begini saudara. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab itu jujur sama kita. Alkitab tidak menyembunyikan segala sesuatu yang walaupun itu kelihatannya kurang iman buat kita. Kebangkitan Yesus itu ternyata tidak mudah diterima. Ya, kenapa? Karena murid-muridnya sendiri pun ragu-ragu. Murid-muridnya sendiri penuh dengan kebimbangan. Mungkinkah Yesus ini bangkit? Mungkinkah orang yang kita ikuti ini bisa mengalahkan maut? Ya, tetapi yang dilihat sekarang adalah bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit, saudara. Bahwa Yesus itu bangkit dari kematiannya. Nah, di dalam Roma pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih, perhatikan saudara ya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Apa pentingnya Yesus bangkit dari kematian? Dia penting bangkit untuk menyelamatkan saudara. Nah, orang akan bingung sedikit seperti ini. Bukankah Yesus mati untuk menyelamatkan saya? No, Yesus mati untuk menebus saudara. Yesus mati untuk membayar upah dosa saudara. Tetapi saudara perlu untuk Yesus bangkit. Kenapa? Karena kita tidak cuma sekedar dibenarkan lalu berjalan sendirian di tengah-tengah dunia ini sekarang. Saudara masih terus berbuat dosa. Saudara masih jatuh ke dalam dosa. Kita semua masih bergumul dengan kehidupan ini. Bahkan ada di antara kita yang sudah memulai dengan roh akan mengakhiri dengan daging. Ada orang-orang Kristen yang hidup awalnya berapi-api tetapi meninggal bukan lagi menjadi pengikut Yesus. Ada orang yang gagal di dalam prosesnya. Itu sebabnya saudara akan diselamatkan oleh hidup Yesus. Hidup apa? Hidup kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Allah itu akan membangkitkan rohani saudara. Kita sekarang punya hari esok karena Yesus bangkit. Kenapa orang dunia, perhatikan ya, kenapa orang takut akan kematian? Karena kita nggak tahu apa yang ada di balik gerbang kematian. Saya ajak saudara untuk berpikir hari ini. Kenapa kita takut sih dengan kematian? Karena tidak pernah ada orang kasih tahu kita ada apa sih di situ, bagaimana sih ke situ, ngapain sih di situ? Nggak ada yang pernah kasih tahu saudara dan saya. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada orang yang datang dari kuburan, keluar dari kuburan kasih tahu kita. Itu sebabnya karena kita tidak punya informasi tentang kematian, maka hal itu jadi menakutkan buat saudara dan saya. Seakan-akan kalau udah hari kematian maka semuanya berakhir buat kita. Orang sebesar apapun kalau sudah mati berakhir. Orang sepintar apapun kalau sudah mati berakhir. Sehingga semua orang takut akan kematian kan. Nah, tetapi Yesus bangkit dari kematian dan dia kasih tahu saudara dan saya jangan takut.
Aku datang kepada Bapa, aku menyediakan tempat bagimu. Sekarang saudara dan saya punya hari esok. Hari esok apa? Akan kehidupan kekal. Sekarang kita nggak lagi misterius, kita nggak lagi mudah-mudahan. Mudah-mudahan saja perbuatan baik saya bisa menolong saya. Mudah-mudahan saja amal perbuatan saya bisa menolong saya. Oh, tidak ada mudah-mudahan. Bersama Yesus sekarang ada kepastian. Karena Tuhan sudah naik ke surga menyediakan tempat buat saudara dan saya. Yang kita harus lakukan adalah kita hidup dengan kuasa kebangkitan Yesus. Menjadi seorang Kristen bukan cuma soal percaya, saya percaya Yesus, saya percaya Yesus, saya percaya Yesus. No, menjadi seorang Kristen adalah memperlihatkan bagaimana kuasa kebangkitan Yesus itu bisa mengubah kehidupan saudara dan saya. Dari kehidupan kita yang lama yang rusak, dari kehidupan lama kita yang kotor, ketika Tuhan sudah bersihkan, maka kita bangkit jadi orang-orang yang bersih. Kita bangkit jadi orang-orang yang benar. Orang yang lama itu dimatikan bersama dengan kematian Yesus. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa ketika kita menerima baptisan air, kita sedang bersatu dengan kematian Yesus. Apa yang mati? Dosa lama kita. Apa yang mati? Kebiasaan lama kita. Apa yang mati? Tabiat lama kita. Mati bersama Yesus. Dimatikan bersama dengan Yesus. Sehingga dosa itu ditebus oleh Yesus. Tapi kita tidak selamanya dibenamkan ketika dibaptis. Kita diangkat, dibangkitkan menjadi manusia yang baru. Saudara dan saya diberikan kuasa untuk hidup baru. Itu sebabnya kalau orang habis baptis dikasih selamat. Selamat lahir baru ya, selamat lahir baru ya. Orangnya masih ngegojot gede tuh. Apa yang lahir baru? Yang lahir baru rohaninya. Yang bangkit baru rohaninya. Kebangkitan itu terjadi dalam dua fase. Fase rohani dan fase jasmani. Jasmani belum, nanti ditabur dulu. Setelah ditabur, bangkit menjadi tubuh kebangkitan. Ini tubuhnya beda, ini sempurna. Makanya ketika Yesus bangkit dengan Lazarus bangkit beda. Lazarus bangkit masih tubuh lama. Tapi Yesus bangkit dengan tubuh kebangkitan. Itu sebabnya ketika Maria mau pegang gak boleh. Jangan sentuh saya belum pergi kepada Bapa. Ada tubuh kebangkitan. Saudara dan saya punya gak tubuh kebangkitan? Nanti, setelah kita mati, kita akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Bukan tubuh yang ini akan diurai oleh tanah. Sekarang, rohani dulu dibangkitkan. Kalau saudara jadi Kristen, saudara seharusnya merasakan kuasa kebangkitan itu. Saya tegaskan sekali lagi. Kalau saudara menjadi Kristen, seharusnya saudara mampu merasakan kuasa kebangkitan itu. Kuasa kebangkitan itu mengubah kita menjadi baru. Mengubah saudara. Yang pertama yang Yesus lakukan lewat kematian menebus saudara. Yang kedua yang Yesus lakukan lewat kebangkitannya adalah mengubah saudara. Saudara yang dulu penjahat, saudara yang dulu narapidana, Tuhan gak boleh lepas ke jalan, masih sama. Tuhan gak bisa melepaskan pembunuh ke jalan. Tuhan gak bisa melepaskan penjinah ke jalan. Tuhan harus mengubahnya dulu. Menjadi manusia baru. Lalu saudara bilang, aduh saya jadi Kristen sih jadi Kristen kok, tapi kayaknya saya buat berubah begitu mah enggak deh ya. Saya sih masih begini-begini aja lah. Kayaknya kuasa Tuhan enggak ada buat saya. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tegas buat saudara. Hari ini saya mau kasih tegas buat saudara. Kalau kuasa Tuhan tidak cukup kuat untuk mengubah saudara, ngapain saudara ke gereja? Punya harapan apa saudara di gereja? Saya ulangi, kalau kuasa kebangkitan Tuhan tidak cukup kuat untuk mengubah hidup saudara, ngapain saudara ke gereja? Bukankah harapan kita datang ke gereja untuk kita diubahkan menjadi lebih baik, menjadi semakin serupa dengan Tuhan? Bukankah kita datang ke gereja, kita mau mendapat pengharapan hari esok kita, setelah kematian kita mendapat hidup yang kekal. Tapi Tuhan mau saudara belajar dari hidup ini. Masuk surga itu ada training centernya. Di mana? Di dunia ini. Kita belum mengalaminya secara de facto ya.
atau apa? De jure, tapi kita sudah mengalaminya secara de jure. Ya. Jadi kerajaan surga itu seperti itu. Saudara dan saya harus dibuat jadi baru dulu, baru layak masuk dalam kerajaan surga. Kita diubahkan setiap hari. Saya tahu perubahan itu tidak berjalan secara instan buat semua orang, gak pernah sama prosesnya. Tetapi proses itu akan terus berlanjut. Tuhan mengatakan bahwa di dalam firman-Nya kita mengerjakan keselamatan kita. Mengerjakan ini bicara soal pengudusan. Setiap hari saudara dan saya semakin dibentuk menjadi semakin serupa seperti Yesus. Dulu kita banyak bohong, tapi semakin lama Tuhan mengajar kita untuk menjadi jujur hidup ini. Dulu kita pemarah, tetapi semakin lama Tuhan mengajar kita untuk menjadi ramah satu dengan yang lain. Dulu kita gak peduli, tetapi semakin lama Tuhan mengubah kita menjadi orang-orang yang peduli kepada orang lain. Ada perubahan hidup yang dapat dilihat oleh orang, tanda yang bisa dilihat oleh orang. Tahukah saudara, suatu kali Yesus ditanya, Tuhan berikan kami tanda. Tuhan bilang, bagi angkatan ini aku tidak akan memberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya, tanda Nabi Yunus dan anak manusia. Apa tanda Nabi Yunus? Tanda Nabi Yunus adalah ketika dia masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari di dalam rahim lautan, di dalam pusaran lautan, di dunia orang mati, lalu dimuntahkan kembali dan menjadi tanda buat orang Niniwe. Bukan apa yang Yunus ngomong, perhatiin saudara, bukan apa yang Yunus khotbahin. Yunus khotbahnya juga enggak serius, Yunus khotbahnya juga enggak sungguh-sungguh. Tetapi orang Niniwe melihat Yunus menjadi tanda kebesaran Allah, melihat Yunus menjadi tanda kuasa Allah, bahwa ada kuasa Allah yang besar yang mampu membangkitkan orang dari dalam perut ikan 3 hari tidak mati, tetapi memberitakan firman dan pertobatan. Lalu tanda yang kedua adalah tanda anak manusia. Yesus bilang anak manusia akan ada di rahim bumi selama 3 hari 3 malam, lalu dia akan bangkit. Ini tanda yang bisa dilihat. Tapi apakah ayat itu berlaku buat saudara dan saya di zaman sekarang? Adakah tanda yang bisa kita lihat hari ini? Mana Yesusnya? Mana Allahnya? Mana Roh Kudusnya? Bisakah saya lihat? Kalian orang Kristen punya Roh Kudus, mana Roh Kudusnya? Bolehkah saya lihat? Angkatan ini hanya akan melihat tanda anak manusia. Tahukah saudara di mana orang bisa melihat Yesus? Tahukah saudara di mana orang bisa melihat Roh Kudus? Mereka bisa melihat itu di dalam diri saudara dan saya. Dengan cara apa orang melihat Yesus dalam diri kita? Dengan cara ketika orang melihat keajaiban Allah mengubahkan orang yang jahat ini jadi baik. Ketika orang melihat keajaiban Allah, melihat orang yang keras hati ini menjadi lembut hati. Ketika orang melihat kuasa Allah begitu besarnya mengubah orang yang alot ini menjadi orang yang sangat lembut. Orang yang jahat ini jadi orang yang baik sekali. Dengan cara begitu dunia lihat tanda bahwa ini pengikut Yesus. Ada Yesus di situ. Tanda itu sesuatu yang bisa dilihat, bukan sesuatu yang bisa didengar, dilihat. Apakah hidup saudara dan saya jadi tanda? Saya nggak tahu. Tetapi jadi Kristen seharusnya punya kuasa kebangkitan yang mengubah kita jadi baru. Kalau belum ada orang yang bilang kamu berbeda ya sejak jadi Kristen, itu artinya saudara masih terus berproses minta Tuhan untuk mengubah kita menjadi baru. Buka hati, lembutkan hati saudara untuk saudara menerima perubahan. Biar kuasa kebangkitan itu mengubah saudara. Jangan jadi orang yang bebel, jangan jadi orang yang keras hati. Apa yang saudara bela di dunia ini? Tadi pagi kita dikasih renungan untuk kita menggantungkan kehidupan itu bukan pada sesuatu yang tidak kekal, tetapi menggantungkan pengharapan kita pada sesuatu yang kekal. Apa yang sudah cari di dunia ini? Kita harus berubah.
Yang pertama yang Yesus lakukan, lewat kematiannya menebus saudara dan saya, membenarkan saudara dan saya. Yang kedua yang Yesus lakukan, lewat kebangkitannya memberikan saudara hari esok. Karena Yesus mati, kita punya hari esok. Hari esok yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Tuhan menang, kita juga akan menang. Itu sebabnya kita tidak akan sendirian. Yesus bilang kepada orang yang disalib di sebelahnya, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan saya di Firdaus. Saudara dan saya, kita juga ketika mati, jangan takut. Kenapa? Karena kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak akan menggantung-gantung di Hades, di alam kematian, tidak. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang Yesus kerjakan lewat kehidupannya, lewat kebangkitannya. Supaya saudara dan saya punya pengharapan, supaya saudara dan saya diubahkan. Apa yang terjadi setelah kita ditebus? Apa yang terjadi setelah kita diubahkan? Saudara yang sudah dibenarkan ini, di justification ini, saudara di sanctification, saudara dikuduskan, saudara dibenarkan, saudara dibuat menjadi baru. Supaya apa? Supaya saudara bisa berbuah. Paulus bilang, orang yang hidup dalam Tuhan itu harus menghasilkan buah. Orang Kristen itu harus menghasilkan buah. Bagaimana cara kita menghasilkan buah? Buah-buah seperti apa yang dituntut Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Ini tuntutan Tuhan. Jadi Kristen itu gak boleh selamanya baik. Jadi Kristen itu gak boleh selamanya ada di tingkat justification. Jadi Kristen itu harus ada berjalan melangkah ke tingkat pengudusan. Pengudusan itu artinya mengerjakan keselamatan saudara dan saya. Pengudusan itu artinya memberikan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana prosesnya? Apa yang saudara harus lakukan untuk mengerjakan apa kita ini dibuat baru? Untuk mengerjakan apa yang kita sebut 5P. Saudara, kita lihat ya 5P-nya ya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18-nya dulu. Ya. Matius 28 ayat 18. Yesus bilang begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Murid ragu-ragu, saudara dan saya, kita ragu-ragu. Boleh gak kita ngaku bahwa kita juga ragu-ragu? Kadang-kadang kita juga kurang iman. Kadang-kadang kita juga gak yakin. Benar gak sih apa yang saya imani ini? Benar gak sih apa yang saya percayai ini? Benar gak sih Yesus ini? Benar gak sih Tuhan ini? Kadang kita juga ragu. Tetapi Tuhan memberi kepastian. Tidak membalas keraguan dengan keraguan. Allah membalasnya dengan kepastian. Dia memproklamirkan diri. Saudara perhatikan ya. Yesus tidak pernah mengutus saudara tanpa membekali saudara. Yesus tidak pernah membuat saudara mati bunuh diri, bertempur tanpa perlengkapan. Tetapi Yesus memperlengkapi saudara. Dikatakan di dalam ayat 18 ini, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yesus sedang memproklamirkan bahwa ketika dia bangkit, dia menang atas maut. Dan sekarang karena dia menang, maka dia mendapatkan kuasa untuk berdaulat atas surga dan bumi. Itu artinya Yesus sedang memproklamirkan diri. Nih sekarang mandat kuasanya ada sama saya. Dan kuasa ini aku berikan kepadamu. Supaya ketika engkau berjalan ada tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran yang menyertaimu. Ada tanda-tanda yang bisa dilihat Tuhan. Ada bisa dilihat orang. Saudara dikatakan engkau akan menginjak ular dan kalajengking tetapi engkau tidak binasa. Engkau akan minum racun tetapi tidak mati. Ada banyak orang yang akan jahat sama saudara. Ada banyak orang yang akan fitnah saudara. Ada banyak orang yang akan bunuh saudara. Tetapi Tuhan bilang, mandatnya ada padaku. Jangan takut sama apa yang bisa membunuh tubuh. Tetapi takutlah kepada Allah yang bukan hanya bisa membunuh tubuh, tapi juga bisa membinasakan roh. Itu sebabnya ketika saudara melakukan 5P, Tuhan sudah memperlengkapi saudara dulu dengan kuasa, dengan tanda, dengan mandat. Dia kasih saudara kuasa. Nih sekarang kuasanya ada di saya. Kuasa ini saya kasihkan ke kamu.
Supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan perintah ini dengan kuasa, menjalankan 5P ini dengan kuasa. Ketika saudara menginjil dengan tanda-tanda kuasa Allah. Dari sanalah lewat 5P kita menghasilkan buah. Berulang-ulang berkhotbah-khotbah kita sudah lakukan di GBI Kedaung Wetan ini mengenai 5P. Bagaimana melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, menghasilkan buah-buah lewat penginjilan, lewat persekutuan, lewat pemuritan, lewat penyembahan, lewat pelayanan. Ini yang kita lakukan senantiasa untuk memberikan buah, supaya buah kita itu menjadi tetap. Jadi apa yang Yesus lakukan ketika peristiwa di atas bukit Golgota? Yang pertama, dia menebus saudara dan saya, sehingga saudara dan saya bisa berkata, I am free. Saya tidak lagi dituduh, saya tidak lagi dikutuk oleh karena perbuatan saya. Dulu saya begitu, no problem. Tuhan sudah ampuni saya, Tuhan sudah basuh saya, Tuhan sudah buat saya menjadi suci. Setelah saya suci, Tuhan ubahkan saya menjadi orang yang baru. Saya bukan lagi orang yang lama yang kemarin jahat itu. Saya bukan lagi orang yang lama yang kemarin berdosa itu. Sekarang saya jadi orang yang baru. Saya akan menjadi orang yang baru. Saya berjalan dengan kuasa Allah. Setelah saya menjadi orang yang baru, saya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baru. Yaitu apa? 5P. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang menjadi panggilan saudara dan saya. Inilah yang menjadi garis hidup saudara dan saya. Sebagai orang Kristen, kita harus melewati fase-fase ini. Dan inilah Paskah buat kita. Hari ini saudara tahu bahwa saudara sudah merdeka, dibebaskan oleh Tuhan. Hari ini saudara bisa berteriak, I am free, saya merdeka. Dan karena saya merdeka, saya akan berubah. Saya tidak lagi di bawah perhambaan. Tidak lagi saya dipaksa untuk hidup dalam dosa. Tidak lagi saya dipaksa untuk hidup dalam kebiasaan buruk. Kalau saudara hari ini merokok, maka saudara bisa bilang, saya sudah bisa berhenti merokok. Karena apa? Karena kuasa kebangkitan Yesus membuat saya bisa berhenti merokok. Kalau saudara yang terlibat dengan kebohongan-kebohongan, saudara bisa bilang, hari ini saya tidak akan bohong lagi, karena kuasa kebangkitan Allah bisa membuat saya menjadi orang-orang yang jujur. Saudara menjadi orang yang baru. Mukanya gak berubah kok, gak berubah, tapi rohnya berubah. Rohnya memiliki roh yang baru, roh yang bertobat, roh yang berkenan kepada Tuhan. Setelah itu, setelah kita diubahkan Tuhan, mari bekerja untuk Tuhan. Lakukan 5P dalam setiap aspek kehidupan saudara. Saudara yang bekerja, saudara yang kuliah, saudara yang jadi ibu rumah tangga, saudara yang melakukan apapun juga pergaulan dan bisnis saudara. Saudara akan memuliakan nama Tuhan dengan cara apa? Melakukan 5P di sana. Dan ketahuilah, Yesus bilang, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Allah Immanuel itu akan menyertai saudara setiap hari. Setiap hari. Dia tidak akan meninggalkan saudara. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saudara sekarang adalah orang yang baru, orang yang menang, orang yang punya pengharapan, orang yang punya hari esok. Kita bukan lagi seperti orang dunia yang hidup di dalam keraguan-raguan, hidup di dalam kebimbangan, hidup di dalam kebingungan, hidup di dalam ketidakpastian, digantung terus. Tetapi orang yang percaya Yesus punya kepastian, jaminan keselamatan. Lewat apa? Lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya Paskah penting buat saudara dan saya. Bahkan ada banyak orang yang bilang Paskah lebih penting daripada Natal. Saya juga bisa bilang, bagaimana mungkin ada orang mati tapi gak pernah lahir? Ya, nah sama-sama penting. Ada orang yang gak mau mengakui Natal, tetapi mau mengakui Paskah. Gereja yang mau mengakui Paskah tapi gak mau mengakui Natal juga cukup aneh rasanya saudara ya. Tetapi kita semua tahu bahwa iman kita berpangkal dari peristiwa Paskah ini. Selamat Paskah buat saudara. Selamat Paskah buat saya. Kita orang-orang yang baru, yang merdeka karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau menyucikan kami, bahkan Engkau membuat kami menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang baru, yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Bapa, kami bersyukur bahwasanya kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan kami bukan lagi menjadi orang yang sama, tetapi orang yang selalu diubah oleh Tuhan, orang yang menjadi lebih baik hari lepas hari, terus menjadi semakin serupa seperti Yesus, menghasilkan buah-buah yang tetap, tidak akan dibuang, tetap setia sampai mati, bahkan sampai kami dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini kami tahu, karena Engkau telah menebus kami punya hari esok. Kami melihat pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, bahwa kami pasti diselamatkan. Engkau yang pernah datang dari Bapa, datang kepada dunia, dan kembali kepada Bapa untuk mempersiapkan tempat bagi setiap kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat karya-Mu di atas kayu salib di Bukit Golgota. Tanpa itu kami semua sia-sia. Tanpa itu kami semua hanyalah orang-orang bodoh Tuhan, yang akan binasa bersama dengan dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Katakan lagi, Yesus Engkau ku kagumi, ku kagumi. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu buat kami sekalian. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Pengumuman untuk hari Rabu di sini ada doa jam 4 sore. Jadi buat Bapak Ibu yang bisa ikut, biar datang di gereja ini untuk bersama-sama berdoa dengan kami. Ya, kita perlu banyak pendoa-pendoa di akhir-akhir zaman ini supaya kita dikuatkan oleh Tuhan. Ya, terus hari Minggu, bukan minggu ini, tapi minggu depan itu siapa Ko Ook almarhum katanya 100 hari. Jadi mau bikin ibadah penghiburan di rumah mamanya yang di Pondok Teko ya. Jam 6 sore kita akan ke sana nanti. Terus pengumuman juga kita berdoa buat Mary, menantu dari Om Marika. Rupanya hamil muda, nggak bisa makan, tiap makan muntah, tiap minum muntah. Jadi harus diinfus di rumah sakit Melati. Ya, biar Tuhan yang tolong sehingga dia boleh kuat. Ya, kita akan berdoa buat semuanya. Kita mau akhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Semua kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengasihi kami semua. Dengan darah-Mu yang kudus Engkau menebus segala dosa dan kesalahan kami. Oh Tuhan, segala kuasa ada di dalam tangan-Mu Tuhan, baik di surga maupun di bumi ini. Dan kami hanya mengikuti Engkau dan kami ada
sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang menolong dan memberkati kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau bilang Tuhan Engkau baik bagi kami, bahkan teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang telah hadir di tempat ini. Apapun keadaan mereka Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang susah Kau hiburkan Tuhan, yang membutuhkan pekerjaan Kau buka, oh Tuhan, ruang bagi mereka untuk mereka dapat pekerjaan, menghidupi keluarganya dengan baik. Kami hanya percaya kepadamu Tuhan, kami sungguh-sungguh berharap hanya kepadamu ya Yesus. Engkau saja yang menolong dan memberkati. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu hari ini. Dan dalam minggu-minggu yang kemarin Tuhan, dia berulang tahun tanggal 5 Tuhan. Berkati hamba-Mu Willy Tuhan, pakai dia untuk lebih hari, lebih heran lagi untuk melayani Engkau Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupannya, rumah tangganya, pelayanannya, keluarganya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat Mary atau Ibu Mary, menantu dari Om Marika Tuhan, yang terbaring di rumah sakit Melati Tuhan, untuk diinfus, diberikan kekuatan yang baru Tuhan, untuk dia dapat terus Tuhan melakukan semuanya ini Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupannya Tuhan. Kandungannya boleh kuat, dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya. Kami juga berdoa buat Kojeka Tuhan, sembuhkan dengan sempurna struknya Tuhan, sudah mulai bisa berjalan. Biar Tuhan Kau senantiasa menolong, menyembuhkannya dengan sempurna, sehingga dia dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan menyertai kami akan membawa berkat dari Tuhan, kekuatan baru. Oh Tuhan Yesus, iman untuk kami tetap bertahan sampai kedatangan Kau yang kedua kali. Mari saudara arahkan pikiran saudara kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dia yang telah mati bagimu, Dia yang telah menyelamatkan engkau. Dia juga memberikan kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Juga Roh Kudus yang selalu ada di dalam hatimu. Buah-buah Roh Kudus, karunia Roh Kudus ada di dalam menyertai kehidupanmu sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Biar segala sesuatu yang Kau kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sebab itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.